Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada saya Muhammad Ryan Wibowo beserta Godly Herianto, Bagus Julianto, dan Alang Satinantongga akan mempresentasikan mengenai risk management, terutama pada software Ikuntan, yaitu software akuntansi terintegrasi dari PT Agung Jaya Perkasa. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin lebih baik kita mempelajari mengenai apa itu manajemen risiko proyek. Jadi, manajemen risiko proyek merupakan seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko sepanjang berjalannya proyek, dan dalam ketertarikan untuk memenuhi tujuan proyek tersebut. Dan tujuan dari manajemen risiko sendiri adalah meminimalkan potensi risiko negatif dan memaksimalkan potensi risiko yang positif. Sekilas tentang perusahaan PT Agung Jaya Perkasa. PT Agung Jaya Perkasa merupakan sebuah perusahaan yang berfokus sebagai konsultan pembuatan aplikasi, terutama di bidang keuangan. Dan proyek yang saat ini dikerjakan adalah Ikuntan, yang merupakan suatu aplikasi akuntansi yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan keuangan perusahaan dengan terintegrasi internet. Dan kami melihat dari aplikasi Ikuntan tersebut, ada 3 resiko tertinggi yang bisa saja ke depannya terjadi pada aplikasi tersebut. Yang pertama ada dari segi keamanan sistem, kemudian dari segi kalkulasi matematis, dan juga potensi adanya risiko server overload. Perkenalkan, nama saya Alang Satinantongga. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai Risk Management Approach. Yang pertama ada keamanan sistem, yaitu merekrut pentester untuk menguji keamanan sistem. Selain itu, juga bekerja sama dengan kontraktor cyber security. Lalu yang kedua ada kalkulasi matematis. Pengujian yang dilakukan oleh akuntan secara manual untuk menyamakan hasil dengan aplikasi. Lalu yang terakhir ada server overload, yaitu dengan menambahkan bandwidth pada server. Kemudian saya akan menjelaskan tentang risk identification. Yang pertama ada interview dengan pakar. Interview dengan para pakar yang ahli di bidang keamanan jaringan serta akuntansi enterprise. Lalu yang kedua ada pertemuan asesmen manajemen risiko. Pertemuan asesmen manajemen risiko dengan para pemegang kepentingan. Setiap risiko yang telah teridentifikasi dimasukkan ke dalam rencana proyek dan register manajemen risiko. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang risk qualification and prioritization. Di sini terpampang tabel seberapa tinggikah manajemen risiko yang dikualifikasikan serta dibuat prioritasnya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Di sini bisa kita lihat pada level tertinggi itu tidak ada tingkatan risiko dalam manajemen risiko kami. Dan pada tingkat sedang terdapat satu tingkat risiko, yaitu kalkulasi matematis. Lalu yang terakhir, pada tingkat risiko rendah terdapat dua tingkatan risiko, yaitu ada server overload serta keamanan sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bagus Julianto akan menjelaskan tentang risk monitoring. Pertama, keamanan sistem akan dipantau oleh seorang ahli keamanan dan setiap bulannya akan ada pengecekan dan semua data di backup di server terpisah secara rutin. Kemudian, kalkulasi matematis akan diadakan audit tiap kuartal oleh departemen terkait. Kemudian, server overload, server akan diawasi oleh database administrator dan membuat server cadangan atau backup saat maintenance. Kemudian, risk mitigation and avoidance. Pertama, keamanan sistem akan menggunakan firewall untuk mengamankan sistem, kemudian mencari sumber masalah, dan bila tidak bisa diperbaiki, maka akan dilakukan reset sistem. Kemudian, kalkulasi matematis akan ada pemanggilan tim audit eksternal terhadap keuangan perusahaan. Untuk bagi server overload akan menggunakan cloud service eksternal sementara dan database di backup lalu di reset. Risk register. Di sini dalam risk register ada kategori, risk event, cause, effect, dan threat atau opportunities.
Kategori di sini yang ada dalam aplikasi kami itu ada keamanan, kesalahan sistem, dan hardware. Di keamanan, risk event-nya itu terjadi kebocoran data yang disebabkan adanya akses yang tidak sah terhadap data. Efeknya terhadap perusahaan kami ialah hilangnya kredibilitas perusahaan, dan ini termasuk threat atau ancaman. Yang kedua itu kesalahan sistem. Ini risk event-nya adalah terjadi kesalahan perhitungan atau kalkulasi. Bisa disebabkan oleh adanya bug atau sistem yang lama tidak diupdate. Efeknya bisa hilangnya kredibilitas, kerugian pada perusahaan klien, dan kami harus mengganti rugi pada klien. Ini termasuk threat juga. Lalu ada yang terakhir itu hardware. Yang risk event-nya itu adalah server overload. Ini disebabkan karena akses aplikasi yang bersamaan dan bandwidth yang kecil. Efeknya itu server down. Ini termasuk threat juga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya Godly Herianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.